Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Dava Rasya Putrianka. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Boswa Makassar, jurusan psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu religius, jujur, bertanggung jawab, dan disiplin. Religius adalah nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan Tuhan. Ia menunjukkan bahwasanya pikiran, perkataan, dan tindakan dia atau seseorang yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanannya atau ajaran agamanya. Adapun menurut pendapat lain bahwasanya religius adalah religi atau yang berasal dari bahasa asing itu religion sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti agama. Menurut Jalaluddin, agama mempunyai arti yaitu percaya kepada Tuhan atau kekuatan superhuman atau kekuatan yang di atas dan disembah sebagai pencipta dan pemeliharaan penciptaan alam semesta. Ekspresi dari kepercayaan di atas berupa amal ibadah dan suatu keadaan jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaannya atau kepercayaan terhadap Tuhannya, kehendak, sikap, dan perilaku sesuai dengan aturan Tuhan seperti tampak dalam kehidupan kebiasaan sehari-hari. Jadi dapat diketahui bahwa religius merupakan suatu sikap yang kuat dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama, serta sebagai cerminan diri sendiri atas ketaatannya terhadap ajaran agama yang dianutnya. Dari yang dijelaskan di atas bahwasanya disimpulkan sikap religius adalah suatu keadaan diri seseorang di mana setiap melakukan aktivitas selalu berkaitan dengan agamanya. Dalam hal ini pula dirinya sebagai hamba yang mempercayai adanya Tuhannya, berusaha agar dapat merealisasikan atau mempraktekkan setiap ajaran agamanya atas dasar iman yang ada dalam hati batinnya. Menurut ajaran saya atau ajaran Islam, religius seseorang tidak hanya dapat diwujudkan melalui aktivitas ritual saja, tetapi juga dilihat dari beberapa dimensi yang lain. Menurut Zuhairni adalah secara umum dasar-dasar agama Islam meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Hal ini sejalan dengan pernyataan Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa dalam agama Islam memiliki beberapa dimensi-dimensi atau pokok-pokok Islam. Secara garis besar yaitu akidah, ibadah atau praktek agama yang disyariatkan, dan akhlak. Akidah adalah ajaran tentang keimanan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Akidah sering disamakan dengan keimanan yang menunjukkan seberapa besar tingkat keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran agamanya yang bersifat fundamental atau dogmatis. Akidah Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, dan perbuatan dengan amal saleh. Pendidikan agama juga harus diterapkan dan dilakukan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat dan berbagai kelompok dan majelis agar kita bisa memperkuat iman kita agar tidak mudah tergoda pada hal-hal yang buruk yang bisa menjerumuskan kita dalam kesengsaraan. Untuk kembali kepada pendirian kita masing-masing, kita mengukuhkan bahwa kita adalah orang-orang yang beragama, yang bertakwa, taat kepada perintah dan larangan Tuhan. Dengan ini juga sebagai bangsa kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahwa kita adalah bangsa yang religius, yang konsekuens lahir batin, menjunjung tinggi ajaran agama. Demikianlah pembentukan religius yang harus kita lakukan secara multidimensi yang diharapkan muncul dari keberagaman multidimensi itu adanya. Keyakinan tiap individu yang tidak menipu Tuhannya bahwa Tuhannya selalu melihatnya di mana dan kapan saja ia berada, itulah ciri-ciri manusia. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang sifat jujur.
pada manusia secara umum adalah sebuah aspek-aspek atau ciri-ciri moral berbudi luhur di mana seseorang itu dengan karakter dia sendiri akan memiliki integritas, adil, setia, lulus dan dapat dipercaya. Orang lain itu adalah juga pendapat lain bahwa pengertian jujur ini berkaitan dengan sikap atau perbuatan yang dilakukan sesuai apa yang dikatakan. Dengan kata lain, seorang kemudian bisa disebut dengan jujur. Menurut KBBI atau Kamus Bahasa Indonesia, jujur adalah lurus hati atau tidak berbohong. Selain itu, menurut KBBI juga, jujur bisa dikatakan sebagai suatu perilaku tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku, maka sikap jujur itu identik dengan sikap baik. Adapun pengertian jujur menurut para ahli, contohnya yang dikatakan oleh Thomas Jefferson, bahwasanya kejujuran adalah sebagian bab-bab pertama di dalam buku kebijaksanaan. Sedangkan menurut Dharma Kusuma, jujur adalah sebuah keputusan seseorang yang ada pada seseorang untuk kemudian mengungkapkan perasaan atau kata-kata serta perbuatan tanpa adanya manipulasi dengan cara meniru atau berbohong supaya memperolehkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Itulah tadi contoh-contoh pengertian jujur menurut para ahli. Jujur juga bermakna keseluruhan atau suatu berita dan kenyataan yang ada. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur. Tetapi kalau tidak, sebaliknya, maka dikatakan dusta. Adapun ciri-ciri orang yang jujur, yaitu pertama, selalu jujur pada dirinya sendiri. Seseorang yang jujur terhadap dirinya sendiri terlebih dahulu kemudian orang lain, biasanya orang yang jujur itu akan merasakan ada sesuatu yang janggal ketika berbicara bohong terhadap dirinya sendiri. Yang kedua yaitu selalu melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Seseorang yang memiliki sifat jujur cenderung biasanya ketika mempunyai suatu masalah akan mencoba untuk melihat dari berbagai sudut pandang berbeda. Maka dari itu, kebanyakan orang jujur akan lebih lama dalam menilai sesuatu masalah. Ia melakukan ini agar permasalahannya dapat diselesaikan secara objektif. Dengan begitu, tidak ada lagi pihak yang akan dirugikan atau dibohongi. Yang ketiga yaitu atau yang terakhir, selalu berpikir sebelum berkata atau bertindak. Orang yang cenderung ini biasanya itu akan selalu berusaha berpikir sebelum berkata dan juga bertindak. Hal ini dilakukan agar perkataan dan juga tindakan atau perilaku sesuai. Begitupun orang-orang yang menjadi lebih percaya dengan tanpa meragukannya sedikit pun. Adapun juga penerapan jujur yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu penerapan jujur di kampus. Tidak mengambil barang yang bukan hak milik kita atau mengambil barang teman. Tidak berkata bohong kepada teman atau orang lain selain memberikan alasan yang pasti ketika melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu penerapan jujur ketika di rumah. Tidak berbohong kepada anggota keluarga, terutama kepada orang tua, selain berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Yang terakhir yaitu penerapan jujur di lingkungan sekitar. Selalu mengembalikan uang yang lebih ketika belanja di supermarket atau dimanapun. Tidak berbohong kepada orang lain, berani mengakui kesalahan kepada orang lain. Itulah tadi penerapan jujur ketika kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasannya jujur merupakan salah satu sifat baik yang perlu kita miliki oleh seseorang. Bahkan jujur sendiri itu pun memiliki beberapa manfaat yang akan diperoleh ketika kamu berperilaku jujur. Yang pertama yaitu kita mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Baik buruknya seseorang sendiri dinilai dari seberapa banyak perkataan yang dapat dipercaya. Semakin sering ia berperilaku serta berkata jujur, maka orang-orang di sekitarnya pun akan menilainya sebagai orang yang baik serta dapat dipercaya. Tetapi di zaman-zaman modern ini sangat sulit menemukan hal-hal yang mau berperilaku jujur serta berkata jujur.
Dalam kondisi apapun, bahkan kerabat atau teman kita sekalipun biasanya sulit untuk dipercayai dalam apapun kondisinya, termasuk dalam kondisi yang dapat menyudutkannya. Manfaat yang kedua yaitu hidup terasa lebih damai dan bahagia. Selain dari pada mudah mendapatkan kepercayaan orang lain, dengan terbiasa berperilaku jujur kemudian akan membuat kita jauh lebih bahagia serta damai. Tidak adanya kamu yang sembunyikan, maka hidupmu terasa lebih tenang dan damai. Kamu juga akan lebih merasa bahagia dikarenakan efek dari energi positif yang kamu dapatkan ketika kamu jujur. Manfaat yang ketiga yaitu lebih percaya diri. Seseorang yang terbiasa berperilaku jujur terlihat lebih bersemangat dan berpercaya diri. Kemampuan yang memiliki terbiasa berkata jujur membuat seseorang lebih percaya terhadap kemampuannya. Itulah pembahasan tentang pengertian jujur hingga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada kejujuran. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa saling kerjasama antar sesama dan kerjasama untuk membangun negeri ini. Bisa terjadi karena kita saling percaya, dan kepercayaan terjadi karena kita selalu berbuat jujur. Selanjutnya yaitu materi tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang ditanggung seorang individu, termasuk menanggung akibatnya. Setiap tindakan dan keputusan yang diambil dituntut untuk memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab biasanya dipercayakan pada seseorang atau orang lain, diterima sebagai tugas. Sikap tanggung jawab biasa diwujudkan pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tanggung jawab akan terbentuk sering berkembangnya usia. Contohnya tanggung jawab adalah sebagai contoh berikut: mematuhi aturan yang telah ditetapkan bersama-sama. Seorang mahasiswa harus belajar demi memenuhi kewajibannya, bertanggung jawab terhadap perkataan dan perbuatan. Adapun ciri-ciri bertanggung jawab yaitu bersungguh-sungguh dalam segala hal dan berusaha melakukan yang terbaik, disiplin, dapat dipercaya, taat aturan, jujur dalam bertindak. Adapun manfaat tanggung jawab adalah sebagai berikut ini. Seseorang akan dihormati, dihargai, dan dipercaya oleh orang lain dikarenakan dia selalu bertanggung jawab pada masalahnya. Karena bertanggung jawab, sikap yang berani mengakui kesalahan yang dilakukan serta mau mengubah tindakannya menjadi lebih baik merupakan kunci kesuksesan. Tanggung jawab yang dilakukan secara konsisten membuat seseorang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Itulah tadi pembahasan tentang materi tanggung jawab. Semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ke materi yang disiplin. Pengertian disiplin menurut cabang ilmu nasional adalah suatu kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa yang ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi kedisiplinan yaitu menata kehidupan bersama. Fungsi disiplin adalah menata kehidupan manusia dalam berkelompok tentu atau di masyarakat. Dengan begitu, hubungan antar individu dengan yang lain menjadi lebih baik. Selain fungsi, adapun macam-macam kedisiplinan sebagai berikut, yaitu disiplin pribadi, yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari kepatuhan atas aturan-aturan yang mengatur perilaku individu. Yang kedua itu disiplin kelompok, yaitu perwujudan disiplin yang lahir dari sikap taat patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku pada kelompok atau bidang-bidang kehidupan manusia. Misalnya disiplin pada kesatuan-kesatuan atau perkumpulan-perkumpulan. Tentunya misalnya disiplin dalam kesatuan olahraga. Itulah tadi beberapa pengertian dan fungsi-fungsi kedisiplinan. Baiklah, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.